Tuhan, tiba saatnya kita akan siapkan hati dan hidup kita untuk kita kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan akan terus diteguhkan oleh firman-Nya. Kita akan pujikan bersama El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saudara Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, usah ku cemas, Dia memberkati. Dengan iman pujikan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali pada puncak Hari Raya Paskah berkait dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah 3 hari yang lalu, Paskah berkait dengan peristiwa penting
inti daripada Paskah itu sendiri ditandainya pengorbanan anak domba Allah yang kita kenal dengan istilah Jumat Agung. Dan puji Tuhan hari ini kita sama-sama bertemu kembali di dalam ibadah secara online. Kita bersyukur karena hari ini patut kita semua bersorak-sorai memuji Tuhan, mengagungkan Dia, karena kita masih dikasih umur oleh Tuhan, dapat merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus di tahun 2020 ini. Puji Tuhan, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih hari ini kembali Tuhan pertemukan di antara kami umat tebusan-Mu ya Tuhan, di dalam ibadah melalui streaming video ini Tuhan, kami menikmati lawatan Tuhan. Karena mengucap syukur Tuhan sudah bangkit. Tuhan yang hadir saat ini di tempat ini, Tuhan hadir di semua tempat orang-orang yang berseru kepada nama-Mu, Engkau ada di sana. Yakin bahwa hari ini Tuhan hadir di gereja, Tuhan hadir di setiap pribadi yang saat ini sedang melaksanakan ibadah secara online di tempatnya masing-masing. Kami tahu Tuhan, kemurahan, kasih, berkat anugerah yang sudah Engkau sediakan sejak berabad-abad lamanya tidak akan terkendala sedikit pun, sekalipun kami saat ini beribadah jarak jauh, tidak langsung bertemu secara fisik, tetapi di dalam roh kudus-Mu, kami disatukan oleh anugerah. Kami mau menerima sabda Tuhan, urapi kami semua dengan roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak sama-sama kita membaca kitab suci yang diambil dari Markus pasal 16. Saya silakan semua membuka Markus pasal 16 ayat 9 sampai 11. Ini peristiwa Tuhan Yesus bangkit dan bertemu dengan orang yang mendapat prioritas. Yang saya pikirkan ketika mempelajari kebenaran firman ini, agaknya sedikit aneh. Yang kita kenal dari 12 rasul itu ada Petrus, Yakobus, Yohanes, kadang-kala disebut sebagai 3 murid inti. Tapi kebangkitan Tuhan justru menjumpai satu pribadi yang tidak masuk di dalam jumlah yang 12 itu. Kita baca firman Tuhan. Markus 16 ayat 9 sampai 11. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Amin. Ini sabda Tuhan. Apapun realitasnya kita aminkan, karena setiap tulisan firman Tuhan itu tidak secara kebetulan terjadi. Hingga 2000 tahun silam, hari ini kita baca, masih tetap sama. Intisarinya jelas, walau penterjemahannya tentu berproses, mengikuti berjalannya zaman, suku-suku, bangsa-bangsa. Ada terjemahan-terjemahan kitab Injil kita ini, tapi esensinya sama. Dan berulang kali selalu saya katakan, tidak ada rekayasa.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman ini, seolah-olah ada sesuatu yang rada janggal kan? Mengapa kepada Maria Magdalena? Yang pertama kali, ada banyak tafsiran. Ini barangkali yang dipakai istilah ladies first. Karena yang menyebabkan dosa katanya ini, Alkitab juga mencatat sih memang, Hawa yang lebih dulu, perempuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lepas dari beragam tafsiran, faktanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seorang perempuan yang ya kita tahu ini, namanya jelas, Maria Magdalena. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kepada dia? Kepada Maria Magdalena? Ini pertanyaan yang nampaknya menarik begitu, untuk kita sama-sama renungkan. Nah, bukan kepada, sekarang tinggal 11 ini kan, Rasul, murid. Yang satu kan sudah pergi, Yudas Iskariot. Bukan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-9, ini menjadi jawaban. Dan di sana menjadi nanti petunjuk alur dari pemberitaan firman yang saya sampaikan pada hari ini, hari Paskah, kebangkitan Tuhan. Saya mengajak kita semua baca kembali ayat yang ke-9 di dalam Markus pasal 16 ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, daripadanya, dari Maria Magdalena, Yesus pernah mengusir berapa setan, saudaraku? 7. Bahasa Alkitab selalu hampir sepakat para penafsir, 7 itu adalah sesuatu yang sempurna begitu. Kalau 7 itu ya selalu hari yang ke-7 disebut hari Sabat, harinya Tuhan. Nah, nampaknya iblis juga ingin mengambil, menjiplak, membonceng. Jumlah itu dipakai di Alkitab yang mengucapkan Tuhan, berarti ini setan yang jahat. Seperti di dalam kisah lain, Tuhan Yesus pernah memaparkan tentang sebuah rumah yang dibersihkan, ya, yang dulu penghuninya diusir, dibersihkan, tapi setelah dibersihkan, dicat segala macam barangkali, tidak ada yang menghuni. Dan satu setan yang dulu menempati tempat itu, melihat bahwa wah, tempat ini kosong. Ya lanjut jalan-jalan, pergi mengumpulkan, masih ingat tidak? Berapa setan itu yang diajak kembali? Ya, 7 setan. Dan firman Tuhan mengatakan, akhirnya orang itu yang dibayangkan rumah yang dibersihkan kosong dan dimasuki 7 setan menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ini paparannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejahat apa Tuhan Yesus kita punya kemampuan yang hebat dan dahsyat. Amin. Maka setiap orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan Yesus, semuanya pasti beres nanti. Tuhan Raja di atas segala raja. Ya, kemampuannya sungguh mengatasi segala perkara. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau begitu apa maknanya? 7 setan dilepaskan, ya, yang dulu menguasai kehidupan Maria Magdalena. Waktu setan sudah diusir oleh Tuhan Yesus, karena Maria Magdalena sudah masuk dalam prinsip penebusan, maka Maria mendapatkan pengganti yang menghuni dirinya. Bukan lagi roh setan, tetapi Roh Kudus, Roh Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita melihat ini, kalau
Kalau satu pribadi seperti seorang Maria sudah mendapatkan satu kelepasan yang sedemikian, ini yang berkait dengan kelahiran baru. Anak Tuhan yang dulu dikuasai setan, dilepaskan, kemudian Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Ini yang dimaksud firman Tuhan, mengalami proses kelahiran baru. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup seorang Maria Magdalena sungguh memiliki satu kehidupan yang baru. Faktanya di sini, kenapa bukan para murid yang seharusnya pagi-pagi ya mengingatkan sabda Tuhan, hari ketiga bangkit, mestinya para murid 12, sekarang 11, mestinya berangkat ke sana. Justru tidak. Maria Magdalena yang mendahului semua. Bayangkan, ini sesuatu yang luar biasa. Maria Magdalena bukan cuma ingat, tapi dia percaya sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa nanti aku mati, itu pasti. Tetapi aku bangkit, itu juga lebih dari pasti. Pada hari yang ketiga nanti aku akan menampakkan diri. Seorang yang dituntun firman, ingat firman itu berarti dituntun firman, dikuasai Roh Kudus, selalu hidupnya fokus. Fokus kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita lihat di sini mendapat satu keuntungan yang pertama kali mendapat penampakan diri dari Tuhan Yesus yang sudah keluar dari maut, bangkit dari kubur, dan bicara kepada Maria Magdalena. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan apa yang terjadi? Ini juga merupakan buah dari kehidupan yang sudah dilahirkan baru. Dijamah, dikuasai, dipulihkan oleh Tuhan. Maka seorang Maria Magdalena saat ini dia menyadari posisinya, menjadi saksi mata. Dia harus pergi menceritakan kepada murid-murid Yesus, kepada semua orang. Sampai hari ini saya amati orang-orang yang memiliki kerinduan untuk bersaksi, menceritakan tentang Tuhan bangkit, tentang keajaiban Tuhan yang senantiasa ya selalu memberikan pertolongan tepat waktu, yang setiap waktu juga memberikan pembelajaran dalam hidup. Karena faktanya hidupnya orang Kristen, anak Tuhan itu tidak selalu mulus, tidak hanya jalan lancar, banyak duit, pekerjaan mapan, kedudukan meningkat terus, tapi ada waktunya juga mengalami proses. Dan itu bagian dari rancangan Tuhan. Sebuah kekeliruan, kesalahan ketika jadi Kristen semua cuma dapat yang enak saja. Nanti saya akan tunjukkan kata enak, hal-hal yang luar biasa itu tidak cuma hanya standarnya, hal yang sifatnya ya seperti konsep pikiran orang pada umumnya. Tapi lebih daripada itu. Ada hal-hal yang sifatnya ilahi. Ada hal-hal yang berkat-berkat yang sifatnya supranatural. Berkat-berkat yang sifatnya abadi. Kalau anak Tuhan tahu akan hal itu, sadar. Kadang hidup dalam proses. Puji Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah mengalami proses pemulihan dari Tuhan, ya dilepaskan dari kuasa gelap, imannya fokus kepada Tuhan Yesus, ya sadar untuk setiap waktu dia bersaksi, menceritakan tentang Tuhan itu baik. Apa? Menyelamatkan. Tuhan itu baik, rela mati, menggantikan kita di alam maut. Sehingga kita mendapatkan penebusan yang pasti, dijamin oleh Tuhan. Seperti Tuhan katakan, bahwa barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu yang saya sampaikan pada hari raya Paskah, saat kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bahkan berkata, kamu mesti bersuka cita. Karena aku pergi, ya mati,
Perginya kemana? Saya sudah jelaskan. Pergi menyediakan tempat bagi kita semuanya. Amin. Di mana? Di sorga. Di sini kita boleh punya rumah sendiri, rumah kontrak, rumah nyewa, rumah dinas. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun, sebesar apa, ya sudah, kita mengucap syukur. Tapi kita sudah mempunyai kepastian, nanti kita punya rumah di sana. Karena apa? Sudah disediakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini keuntungan orang yang menerima anugerah Tuhan, menyambut penebusan Tuhan, yang rela tergantung di salib, turun ke alam maut, dikubur, dan dia menyelesaikan semua hal-hal yang paling tidak enak, yang paling menyesakkan, yang mengancam seluruh kehidupan kita dalam waktu yang berkepanjangan. Apa? Kematian, maut, kebinasaan. Tuhan Yesus sudah selesaikan semua, menggantikan kita. Amin. Haleluya. Katakan bersama, haleluya. Sekarang Maria Magdalena pergi menceritakan itu. Bersaksi. Oh Pak, barangkali saudara tanya, Pak Gembala, bersaksi itu hanya menceritakan hal yang baik-baik saja. Oh, kalau urusan rohani, sorga, semuanya baik. Bagaimana Pak Gembala kalau urusan dunia, selama hidup dalam dunia? Saya mau katakan, kombinasi. Ada waktunya baik, ada waktunya proses. Tidak masalah. Mungkin saudara bertanya, terus bagaimana kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan manakala kita sedang dalam proses? Saudara-saudara, umat tebusan Tuhan yang saat ini sedang melaksanakan ibadah Raya Paskah, saya mau sampaikan tentang seorang pribadi yang lain namanya Paulus, tentu kita ingat. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Seorang Paulus yang kita kenal sebagai seorang hamba Tuhan yang sedemikian perjuangan ya imannya di dalam melayani Tuhan, memberitakan firman, bersaksi, menyampaikan tentang bagaimana anugerah Tuhan itu dibagikan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Tak jarang dia mengalami beragam kesulitan. Dia menceritakan segala macam pergumulan, kesulitan, penderitaan yang dialami dari waktu ke waktu. Tapi waktu dia menulis surat kepada anak didiknya, muridnya yang bernama Timotius, Paulus berkata, sekalipun aku menderita seperti ini, aku tidak malu. Ini kesaksian. Apa lanjut kata Paulus? Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, yaitu kepada Yesus. Yang sudah sempat tergantung di salib, diturunkan, dikubur, turun ke alam maut yang paling bawah. Tapi dia bangkit. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Puji Tuhan. Inilah iman saya, inilah iman saudara. Itu sebabnya ketika seorang anak Tuhan betul-betul meyakini mengalami jamahan, sudah dipulihkan oleh Tuhan, pasti otomatis dia akan mewartakan firman, akan menjadi saksi Tuhan. Sekarang kita melihat, pada waktu Maria Magdalena mendatangi murid-murid ini, apa yang terjadi? Kita baca ayat yang ke-10 dan ke-11. Lalu perempuan itu pergi, memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Selalu mengiringi Yesus. Siapa? Murid-murid itu. Bersama dia, bersama Yesus. Ya, mestinya kan sebaliknya, murid-murid yang memberitahu, di antaranya Maria Magdalena dan yang lain. Tapi enggak, ini faktanya seperti ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut firman Tuhan yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Menangisi siapa? Menangisi Yesus. Dia mati. Sudah 3 hari. Tapi di situ juga terselip satu makna yang berbeda. Ketika ada orang menangisi bagian orang yang dicintai itu saat meninggalkan dunia ini,
Ada dua itu minimal. Satu, menangisi. Orang yang dicintai tidak bersama lagi. Tetapi bisa juga tangisan itu subjektif. Menangisi diri sendiri, nanti bagaimana nasibku setelah Yesus yang ku unggulkan, yang ku sandari, yang selama ini ku percayai, ternyata dia mati. Bagaimana nanti dengan aku? Kira-kira bisa seperti itu. Kita berpikir, kok bisa ya ini murid-murid ini bersikap demikian? Nah, jawabannya ada di ayat 11. Ayat yang ke-11 sudah perhatikan bersama-sama. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, oleh Maria. Coba perhatikan kalimat berikutnya. Mereka tidak percaya. Saya berpikir aneh sebetulnya. Tapi dari sini memberikan jawaban buat kita semua. Kristen bisa bertahun-tahun sudah masuk gereja, tercatat ya sebagai anggota gereja, bahkan barangkali lebih dari 3 gereja mencatat dia sebagai anggota. Mungkin demikian. Tetapi bukan itu masalahnya. Kalau kita menyebut diri Kristen, ternyata kita tidak percaya sungguh-sungguh siapa Sang Kristus Yesus, Sang Paskah itu. Maka hidup orang yang seperti itu penuh dengan perkabungan, penuh dengan tangisan. Yang sebetulnya tidak demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya imani, saya yakini, dan ini kesaksian diri saya sendiri. Ketika saya menerima panggilan Tuhan, saya mengindahkan. Berlanjut singkat cerita, sampai Tuhan membenum saya menjadi pelayannya. 37 tahun silam. Tanpa terasa. Saya melewati seluruh perjalanan bersama dengan seluruh keluarga saya. Tahun 83 saya menikah dengan ibu. Tahun 84 akhir November lahir anak sulung saya, Evangelis Siski kecil. 7 tahun kemudian Tuhan tambahkan putri bungsu saya, Christine. Dan singkat cerita, masing-masing mereka sudah punya pasangan. Si Eski sudah terima anugerah anak 2 tahun lebih. Christine dan Rio sedang menanti. Jalan 4 tahun. Kita mengalir saja. Itu prinsip yang selalu saya paparkan kepada semua orang. Kalau Eski, Mudiana sudah dianugerahi momongan, puji Tuhan, yang membuat saya mendapat tambahan gelar. Engkong, kakek, opung, mbah, puji Tuhan. Saya menikmati, kami sekeluarga menikmati bagaimana perjalanan ini selalu ada di dalam naungannya, di dalam tuntunannya, di dalam kuat kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang ketika kami sharing dengan ibu, Bu Gembala, tanpa terasa 37 tahun menjalani sebagai seorang abdi Tuhan, hamba Tuhan. Saya rasakan betapa indah. Hanya modalnya percaya. Bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada lagi tempat untuk bersandar. Dan itu yang membuat kami menikmati kehidupan. Bukan berarti, oh Pak Gembala, Bu Gembala, seluruh keluarga senang terus. Saya katakan tidak. Kalau saya katakan iya, tidak jujur. Ya, objektif, sportif. Namanya perjalanan hidup warna-warni. Tapi faktanya, tidak harus hidup di dalam perkabungan terus. Tidak harus hidup di dalam tangisan, cucuran air mata terus.
Di dalam semua keadaan, bersama Yesus, kita bisa melewati tahap demi tahap. Amin. Itu yang dirasakan oleh setiap orang yang sungguh-sungguh percaya di jamaah Tuhan, mengalami pembaharuan dari Tuhan. Tidak ada setan lagi. Oh, haleluya. Seperti Maria Magdalena. Itu sebabnya hari ini saya pesankan kepada semua yang hadir dalam ibadah, di rumah saudara masing-masing, atau siapapun saudara yang menyaksikan kebenaran firman ini, jangan membiarkan roh-roh jahat, roh-roh dunia, roh-roh setan, setan kegelapan, demit, apapun namanya, masih ada di sekitarmu. Jangan lagi hidup dalam perdukunan, obatan, okultisme, masih percaya ini, kelnik itu, jangan. Saudara sudah jadi anak Tuhan. Saya tanya, sudah baptis? Sudah, saya sudah CD dan lain sebagainya. Semua tatanan gereja dijalani. Ketika saudara masih membiarkan ada pintu-pintu yang bisa dimasuki oleh setan-setan kuasa kegelapan, itu masalah besar. Dan saya mau katakan dengan jujur, ketika kehidupan Kristen dan model seperti ini, saya mau katakan sekali lagi, tidak akan pernah bahagia. Engkau mungkin sudah Kristen lama, bahkan duduk, keluar, masuk gereja. Ya, ada orang bilang menjadi aktivis. Bahkan saking aktivisnya sampai menjadi hak tipis. Ya, sepatunya haknya tipis. Tapi kalau hidup masih berkait dengan kuasa gelap, sedikit-sedikit ada firasat. Dijidat kejatuhan cicak. Oh, ada firasat. Mau melangkah, waduh, ada ular barangkali nyebrang seperti motong jalan kita. Jangan lanjut. Ini semua mesti kita hadapi, kita lawan dalam nama Yesus. Kalau saudara yakin Yesus pelepas hidupku, jangan lagi main-main dengan jimat-jimat. Ya, jangan main perdukunan. Sehingga saudara dan saya akan mengalami pengalaman yang sama. Seperti siapa? Maria Magdalena. Pengalaman yang luar biasa. Tuhan Yesus mengutamakan, memberikan prioritas utama untuk menemui. Bukan kepada rasul-rasul, justru kepada Maria Magdalena. Kenapa? Karena sudah betul-betul melekat hanya kepada Tuhan. Hatinya, percayanya fokus hanya kepada Yesus. Itu sebabnya ayo, saudara yang lagi dapat firman Tuhan, yang sedang diberitakan oleh hamba Tuhan ini, dan ternyata saudara sadar, mungkin di bagian tubuhmu masih ada sesuatu yang disimpan, yang kau anggap itu menjadi jimat, atau mungkin di rumah, engkau simpan di kamar, di bawah tempat tidur, di tempat kursi, engkau duduk kerja, engkau mungkin sebagai seorang pemimpin di satu perusahaan, engkau takut, jangan-jangan nanti, posisiku, kedudukanku, ini barangkali hendak disodok-sodok, digesek-gesek oleh orang lain, sehingga mulai pergi ke orang pinter, kemudian dibawai sesuatu, ditaruh di situ. Taruh aja di bawah kursi, kursimu akan tetap jadi milikmu. Makanya saudara kemana-mana, ikut kursinya sekalian. Hari ini berhenti. Kalau ada seperti itu, ambil. Satu hari ketemu dengan hamba Tuhan dan katakan, saya mau serahkan semua ini. Saya mau hanya Yesus saja. Supaya seperti Maria Magdalena, di semua keadaan Yesus selalu datang menampakkan diri. Dan indahnya kalau Yesus datang menampakkan diri kepada kita. Yesus sumber berkat, sumber damai sejahtera. Yesus bawa suasana sorga. Pasti hidup saya, hidupmu semua selalu bahagia. Tidak harus berkabung, tangisan air mata terus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan hari ini. Contoh, bagaimana kalau Yesus bangkit? Apa yang terjadi? Kita sama-sama buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Oleh karena kebangkitan Yesus, apa yang terjadi? Korelasinya dengan iman Kristen kita. Kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali jadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kalau saya dilahirkan menjadi anak Allah, saudara dilahirkan menjadi anak Allah, puji Tuhan. Anak-anak Allah berarti orang-orang yang punya hak untuk menerima warisan yang disediakan oleh Bapa Sorgawi. Wah, kalau gitu kami akan jadi kaya ya Pak. Kami akan posisi kedudukan kami lebih bagus ya Pak. Oh, kami akan meraih segala macam ini Pak yang ada di dalam dunia. Saya katakan, saudaraku, Kristen yang benar, yang hidup di dalam tuntunan firman, yang memiliki pengharapan penuh kepada Yesus, harapannya tidak cuma sekedar hal-hal yang sementara itu. Tuhan memberitahu bahwa kamu menerima harta yang tersimpan di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Nah sekarang logikanya begini. Kalau sorga saja dikasih, karena dia itu pemilik segalanya. Ya, Bapak itu punya jagat raya ini, dunia isinya ada perak, emas, ya, diamond, macam-macam barang berharga, ya. Sementara itu kepunyaannya dia. Sorga yang mulia, kerajaan Allah, itu kepunyaannya dia. Kita dijanji untuk nanti terima rumah sorgawi. Puji Tuhan, amin. Kalau sorga disediakan, masakan berkat rezeki yang kita butuhkan hari ini, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, sampai anak keturunan kita berlanjut dari generasi ke generasi. Masakan Tuhan tidak menyediakan? Tuhan sanggup menyediakan itu. Tapi jadi Kristen, anak Tuhan, jangan fokusnya untuk perkara-perkara ya yang sepele seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, renungkan situasi, kondisi yang saat ini sedang bersama kita hadapi. Berapapun uang yang kita miliki saat ini. Ini adalah proses pembelajaran yang dari Tuhan untuk setiap kehidupan manusia, apapun suku bangsanya. Kita lihat kan, ini namanya satu virus yang dikatakan melanda seluruh dunia ini. Kita punya duit. Gerak kita terbatas. Kita punya duit untuk buat ongkos, ya, pesawat terbang, bahkan mungkin naik ulang-alik. Saudaraku dikasih keliling jagat, bisa. Tapi di situasi yang seperti sekarang, Tuhan izinkan untuk kita dapat belajar introspeksi diri. Ada duit untuk beli tiket, tidak ada penerbangan, tidak ada kendaraan yang barangkali bisa membawa ke satu tempat, ke tempat yang lain. Karena di negara tertentu sudah menjalani proses ya lockdown, sana. Saudaraku dikasih Tuhan, di tempat kita masing-masing. Ada banyak yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Toko, masjid sementara tutup. Kalau toh dibuka, orang pada enggan untuk keluar. Lebih-lebih juga sekarang ini dinasihatkan oleh ahlinya, bahkan melalui pemerintah memberitahu, udah banyak di rumah saja. Kalau tidak perlu banget, nggak usah keluar. Saudara yang dikasih Tuhan, ini pelajaran penting. Ternyata apapun posisinya, setiap kehidupan manusia itu rentan. Kita dengar di suatu negeri justru pejabat penting di negeri itu ya mengalami gangguan penyakit. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Bahkan ada yang meninggal. Itu membuktikan bahwa namanya manusia, kita tidak punya daya. Bisa hidup, bisa mandiri. Ya, zaman dulu istilahnya berdikari. Berdikari itu singkatan berdiri di atas kakinya sendiri. Ini anugerah. Kita masih punya keseimbangan. Satu hari, satu ketika barangkali kita di umur 150 tahun, saya tidak mampu lagi berdiri. Bahkan ada orang tertentu yang harus menjalani proses kehidupan ketika usia belum seberapa. Ada gangguan, penyakit. Untuk berdiri aja susah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua situasi dan kondisi yang diizinkan Tuhan terjadi membawa satu pelajaran penting buat kita. Maka jadi Kristen ketika kita disebut anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga, itu jangan berpikir cuma seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang tentang hal-hal ya keuangan, duit dan sebagainya. Itu hanya sarana di dalam kehidupan ini, dan Tuhan tahu. Faktanya dari masa ke masa, dari keadaan ke keadaan, kita melihat dari kakek buyut kita bisa melewati semua. Dan perjalanan kita dalam situasi apapun sampai hari ini kita dikaruniai Tuhan hidup. Walau barangkali bagi orang yang berduit, banyak duitnya, sering kali makan enak, belanja di mana, keluar negeri untuk makan, pulang balik, pergi ke tempat lain, cari menu yang cocok. Dan saya katakan tidak salah kalau itu punya duit. Anak Tuhan seperti itu boleh Pak? Boleh kalau memang dia bisa melakukan dan masih ada kesempatan. Ya, dan itu tidak duit jahat, tidak masalah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mesti banyak di rumah. Kembali lagi, ya sibuk-sibuk. Yang biasa masak, seneng aja kan? Wah, masak. Buka resep menu masakan gitu. Yang enggak bisa, ya enggak apa-apa. Goreng ceplok telur saja, tahu goreng, ya barangkali pakai sambal, ya sambelnya sambal. Orang Surabaya bilang sambal mata atau sambal jelantah, bawang putih, ya dikasih garam dikit, dikasih jelantahnya sedikit. Enggak apa-apa, ini kan enggak makan yang daging-daging, jadi kolesterolnya dari minyak itu dikit, ini enggak apa-apa. Nikmat, seneng, sukacita, pakai lalap, mentimun, daun kangkung, direbus, barangkali, oh haleluya, puji Tuhan. Inilah kehidupan. Kita masih hidup sampai hari ini, anugerah Tuhan, bisa merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi anak Allah, kita dilahirkan kembali, memiliki pengharapan, berarti berharap kepada pribadi yang memang sangat mumpuni, piawai, sanggup melakukan segala perkara atas setiap umat miliknya. Dan janji-janjinya begitu mulia, agung, luar biasa. Maka kalau Yesus datang dari sorga ke dalam dunia, dia membawa oleh-oleh hal-hal yang sorgawi. Sedangkan yang ada dalam dunia ini kan semua orang sudah dikasih jatah sama Tuhan. Iya kan? Bukan cuma, oh orang baik dikasih, orang jahat tidak. Oh enggak, orang jahat dikasih makan, orang baik dikasih makan. Lebih-lebih anak-anak Tuhan, saya yakin Tuhan kalau masih memberi hidup buat kita di sini, saudaraku, rumah sorga belum jadi, pasti di sini apapun yang kita kerjakan dengan tulus, dengan jujur, dengan disiplin, tidak mustahil. Nanti kalau sudah waktunya kita bisa beraktivitas seperti hari-hari yang lampau, ya Tuhan memberkati, tidak ada yang susah. Amin. Tapi bukan itu tujuan kita. Ketika ada orang menceritakan, oh puji Tuhan, saya jadi hamba Tuhan, semua yang saya butuhkan ini, saya dapat itu, haleluya, maka saya tambah setia. Itu kebalik. Kalau saya berprinsip sebagai hamba Tuhan, layani Tuhan. Dari awal panggilan yang Tuhan kerjakan, saya berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Diperintah kemana, bahkan di satu tempat yang sebetulnya secara jujur manusiawi saya rasanya tidak sanggup. Tapi oke lah, Tuhan yang suruh, saya jalani, luar biasa. Campur tangan Tuhan dinyatakan. Bukan karena sesuatu, tetapi kalau saya melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, ternyata Tuhan memberikan sesuatu, ya puji Tuhan. Enggak pun puji Tuhan.
kasih kesempatan hidup sebagai seorang hamba Tuhan, bisa melayani, memberitakan firman di situasi seperti ini melalui streaming video. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita saya, keluarga, bersama seluruh tim. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dilahirkan kembali memiliki hidup yang penuh harapan. Jangan berharap yang di bawah langit, yang di bawah matahari tok. Nanti kecewa. Kalau di bawah matahari, satu waktu lenyap. Tetapi kalau kita di dalam Yesus, kita berharap kepada Tuhan yang menyediakan berkat-berkat mulia, agung, luar biasa, yaitu di atasnya matahari. Puji Tuhan. Apa? Sorga, keindahan, kemuliaan yang Tuhan sediakan. Itulah berita Paskah. Yesus bangkit untuk apa? Melahirkan kita. Setannya disingkirkan, Roh Kudus diberikan, kita berikan hidup, dituntun firman Allah. Puji Tuhan. Dan kita akan terus berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam segala keadaan. Seperti Maria Magdalena. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita jadi anak-anak Allah, kita terima waris yang Bapa punyai, Bapa sediakan buat kita. Seperti yang ditulis Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8, ayat yang ke-15. Kita tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kita takut lagi. Apa? Roh setan-setan, 7 setan itu. Seperti yang sempat menghinggapi, menguasai kehidupan Maria Magdalena. Tapi firman Tuhan lebih lanjut katakan, tetapi kita menerima roh, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus Kristus, yang menjadikan kita anak-anak Allah, sehingga kita bisa memanggil Allah itu apa? Ayo katakan 1, 2, 3, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Kalau kita jadi anak Bapa, Bapa punya segala sesuatu. Bapa sediakan, buat siapa? Buat kita. Maka pasal 8 ayat yang ke-17 dikatakan, kalau kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris. Tetapi warisan apa? Kembali tadi saya tekankan, saya sampaikan di depan. Warisan sorgawi, itu yang tidak akan pernah usang, yang tidak akan bisa karatan, tidak bisa diganggu oleh orang jahat dan lain sebagainya. Saya diizinkan Tuhan punya pengalaman di tahun 2012, rumah yang saya tempati hampir 30 tahun waktu itu, ya. Sementara saya ada di kebaktian, selesai, kemudian ke gereja tertentu lain, gereja lain maksudnya, ya saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sedang merajut kebersamaan lintas agama, kami kumpul, kami saling belajar mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari kira-kira jam 12, begitu saya mau keluar dari gereja itu, dari pertemuan yang sangat indah itu, ada orang sebelah tetangga saya, satu komplek dengan saya, datang dan memberitahu, Pak Pendeta, rumahnya kebakar. Ada yang terbakar istilahnya. Tapi saya dapat hikmat Tuhan, saya ke mobil, saya beritahu Bu Gembala sama putri saya, ini rumah kita kebakaran. Tenang, kita doa dulu, pulang. Ya, kira-kira perjalanan 10 menit dari tempat ini 15 menit sampai komplek, ternyata sudah diblokir dengan pemadam kebakaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan semua sudah melakukan evakuasi sedemikian, rumah dalam kami itu hangus dan puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang tanya, kenapa? Nggak tahu, rumah kosong. Kami semua berangkat pelayanan. Ya, bagaimana saya cara menyikapinya? Saya katakan, terima kasih Tuhan, semua terjadi atas izin Tuhan. Saya tidak susah, waktu itu pakai baju putih, orang-orang yang di sana ratusan orang pada mengevakuasi rumah dan bertanya kepada saya, Pak Pendeta mungkin perlu masuk, ya ada yang perlu diselamatkan dan sebagainya. Saya katakan sudah banyak yang bantuin, sudah mengevakuasi. Jadi singkat cerita, sampai selesai evakuasi, baju saya putih, masih tetap putih, saya tidak masuk ke sana dan saya bilang kepada keluarga, ya udah Tuhan izinkan ini, ya. Malam ini kita tidur di tempat lain dan besok pagi saya memberitahu, ya karena sorenya masih pelayanan lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, selesai ibadah saya memberitahu kepada tim bahwa besok saya mesti tugas ke Semarang, ya bersama ibu. Dan semua katakan, oke, silakan berangkat. Saya katakan, amin, saya senang ya melihat tim yang sedemikian, saya berangkat pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada maling, tidak ada orang jahat, api diizinkan Tuhan masuk rumah. Coba ingat itu.
penting sekali. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau memang orang percaya, anak Tuhan, punya warisan surgawi, itu di atas segala-galanya. Amin. Itu penting. Saya akan bawa kita semua untuk melihat ayat yang kelima 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata gini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada kata penting di sini, Yesus yang bangkit itu selalu siap sedia apa? Memelihara kita, menjagai kita. Itu sebabnya hari ini kalau ada di antara saudara sedang mengalami kekhawatiran, ada problem, ya, saudara panik, berhenti dari kepanikan, dari kekhawatiran, dan katakan, Tuhan terima kasih ibadah Paskah online pada saat ini kami dikuatkan. Kami tahu Tuhan yang memelihara kami senantiasa. Itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh ini bagus sekali. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Hari-hari ini ayat yang keenam, ada banyak orang yang barangkali berduka cita. Bahkan diantaranya ada warga anak Tuhan mungkin, yang salah satu bagian keluarganya termasuk dalam tanda kutip menjadi korban, terkena gangguan sakit, dan mungkin ada yang wafat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kami ikut prihatin akan hal itu. Dan ketika ada yang wafat meninggal dunia, kami turut berbelasungkawa akan hal itu. Tetapi ini bagian dari realitas hidup. Saya mau katakan kepada kita semua, ada virus, gak ada virus, satu hari hidup manusia itu ada batasnya. Secara fisik akan ada masa expired, mesti ditinggal. Tapi orang berpikir, Pak, tapi kenapa mesti harus meninggalnya? Ya, terkena virus, meninggal. Saya mau katakan buat kita semua, sebetulnya bukan karena virusnya, tetapi karena rumahnya dia sudah selesai di sorga. Dan dia mau menerima berkat-berkat warisan yang luar biasa, yang Tuhan sudah berapa-apa sediakan, dan sudah saatnya diterimakan kepada yang bersangkutan. Memang kita sedih, memang kita berduka akan hal itu. Tetapi sebagai orang percaya, tentu kita tahu kalau ada kerugian, ada masalah, termasuk tadi yang saya katakan, kebakaran rumah. Saya tetap yakin semua dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, pasti Tuhan punya rencana. Dan perlu saya sisipkan dalam kesaksian ini. Toh akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, lewat 1 tahun rumah yang saya tempati yang terbakar, Tuhan ganti, dibangun kembali. Ya, saya bilang atas inisiatif banyak orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi saya, kami sebagai hamba Tuhan. Ternyata rumah itu jadi lebih bagus dari yang sebelumnya. Maka kadang saya guyonan, makanya kalau rumahnya kepingin bagus, gak usah diteruskan, ya. Yang jelas semua di dalam kontrolnya Tuhan. Amin. Kita lihat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mungkin usahamu rada lesu saat ini. Mungkin ada pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah. Bahkan juga saya mendengar ada beberapa orang yang harus dirumahkan. Tapi ketahui, yakini Tuhan Sang Pemelihara tidak akan pernah membiarkan saudara. Pasti Tuhan akan campur tangan. Pasti Tuhan akan menaungi dan memberi rezeki. Dan pada waktunya nanti kita akan sama-sama bangkit mendapat kesempatan untuk kembali beraktivitas di dalam anugerah Tuhan. Ayat yang ketujuh, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya konsep yang kita pakai sebagai orang percaya yang sudah penuh Roh Kudus, tidak penuh roh setan kan? Beda dengan konsep-konsep kebanyakan. Saudara, ngalami problem, masalah, patut sedih, berduka, ya menangis. Wajar menangis. Wajar seorang itu berduka.
Tapi jangan tenggelam dalam situasi terintimidasi seperti itu. Karena ada satu kekuatan dari Tuhan memberikan pengharapan, memberitahu kepada kita bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak terjadi, ada maksud Tuhan. Ada yang Tuhan sedang rancang dan rancangannya jauh lebih indah daripada keindahan rancangan kita manusia. Itu sebabnya saudara-saudara, berita Paskah hari ini adalah berita memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan keselamatan sepasti, pengharapan penyediaan sorga dengan harta kemuliaan sorgawi, itu yang Tuhan sediakan. Dan ada satu pemeliharaan Tuhan selama kita di dalam dunia, Tuhan jamin. Tidak akan pernah dibiarkan. Anak-anakku, cucuku, para remaja, ya pemuda, yang hari-hari ini engkau barangkali sedang dalam pergumulan, yang berdoa untuk ke masa depananmu. Tuhan Yesus akan menanggung, Tuhan Yesus akan menuntun. Asal engkau mau dituntun, Tuhan pasti menuntun. Dan kalau Tuhan menuntun, pasti tuntunan Tuhan itu ke tempat, ke keadaan, situasi yang pasti bagus. Ada jaminan bagi setiap orang yang percaya. Ya, anak-anak muda, orang-orang tua sama. Kami semua ada dalam jaminan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji, itu ingat baik-baik. Pada akhirnya, sabda Tuhan yang saya sampaikan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26, ini berkait dengan ayat yang ke-7 tadi. Dikatakan pada waktu kedatangan Tuhan menyatakan diri, ya akan ada puji-pujian. Dan diberikan kemuliaan kepada setiap orang yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, dilepaskan 7 setan, diisi dengan Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus Kristus, dan hidup terus dalam tuntunan untuk percaya, bergantung, bersandar kepada Tuhan. Kita layani Tuhan. Apa yang bisa dikerjakan? Puji Tuhan, di situasi seperti sekarang tetap ada kesempatan untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudara-saudara, saya tidak memberikan secara rinci apa yang harus kita lakukan kepada sesama. Saya pikir apapun, minimal berdoa, mungkin mengulurkan tangan untuk melakukan sesuatu yang positif. Itu Tuhan kehendaki. Dan itulah pelayanan. Hati kita terus berpaut kepada Dia, bersyukur, memuji, menyembah Dia. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Dan orang-orang yang demikian akan menikmati apa janji Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, Yesus yang mengatakan, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, Yesus, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan. Rindukan itu. Dihormati, bukan oleh manusia semata, tapi Bapa. Bagaimana caranya? Layani Tuhan. Jalan bareng terus dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah berfirman pada hari raya Paskah ini. Terima kasih karena Tuhan memberikan satu jaminan yang pasti. Sepasti Tuhan mati, sepasti Tuhan bangkit, sepasti janji penyertaan Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami semua. Kiranya di hari raya Paskah ini Tuhan, semua anak-anak-Mu akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk dilepaskan dari 7 setan, dilepaskan dari cengkeraman kehidupan yang lama oleh kuasa-kuasa lain, dilepaskan semua dalam nama Yesus, dan menyerahkan hidup untuk dituntun Roh Kudus, dituntun di Dikau Sang Kristus, sehingga hari-hari kami menikmati kebahagiaan. Apapun situasi kondisinya, kami mau tetap gembira karena semua yang terjadi dikontrol Tuhan dan ada maksud Tuhan yang begitu indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Raya Paskah. Kiranya anugerah dan berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan menjemput kita pulang ke sorga yang mulia. Haleluya, semua katakan amin.